Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dia Susanti SE AK MACC selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perilaku dalam organisasi. Anggota kelompok 3 yaitu saya sebagai moderator Julita Magfiro dengan NIM 063, kemudian Lola Aprilia Viananda dengan NIM 118 dan Salsabila Juliana dengan NIM 124. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Keselarasan tujuan atau goal contracts. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku individu dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan atau sejauh mungkin tingkat goal contracts yang tinggi. Goal contracts merupakan keselarasan tujuan yang memiliki arti bahwa tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga anggota dalam organisasi dapat memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi. Faktor-faktor informasi yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Faktor internal yaitu ada budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Gaya manajemen. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Sebuah institusi dapat dilakukan sebagai penunjangan bayangan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari sikap-sikap bawahan yang mungkin mencerminkan sikap atasan mereka dan sikap para atasan tersebut juga mencerminkan sikap CEO. Yang ketiga, persepsi dan komunikasi. Para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka menyerap informasi dari berbagai jalur baik formal melalui anggaran dan dokumen resmi lainnya maupun jalur informal atau melalui percakapan dan obrolan yang tidak resmi. Dan yang keempat, organisasi informal. Garis-garis dalam bagian organisasi menunjukkan hubungan formal yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Sistem pengendalian formal. Aturan dapat diartikan sebagai seperangkat tulisan yang memuat jenis instruksi dan pengendalian batasan yang memuat segala macam aturan perintah yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Contohnya, instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan dan tuntutan etis. Hampir semua aturan bersifat jangka panjang dan akan selalu ada sampai aturan-aturan tersebut dimodifikasi, namun hal itu sangat jarang terjadi. Ada beberapa jenis aturan. Yang pertama, pengendalian fisik. Pengendalian fisik merupakan tentuan agar fisik organisasi terjaga dan dapat dilakukan dengan adanya menjaga keamanan, gudang yang terkunci, ruangan, bensin, password, komputer, CCTV, dan lain-lain. Yang kedua, manual. Manual merupakan aturan yang jauh lebih rinci dan biasanya merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya ialah paduan menjalankan mesin, paduan untuk meminta fasilitas bagi organisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, pengamanan sistem. Berbagai bentuk pengamanan secara simetris dirancang untuk menjamin arus informasi yang mengalir melalui sistem bersifat akurat dan untuk mencegah atau meminimalkan kesalahan atau kecurangan. Yang keempat, sistem pengendalian tugas. Sistem pengendalian tugas merupakan proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Proses kendali secara formal. Rangkaian proses pengendali manajemen secara formal dimulai dengan perencanaan strategis yang akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi dengan menggunakan seluruh informasi yang tersedia. Perencanaan strategis memuat program-program yang akan dipilih untuk mengimplementasikan
mengimplementasikan tujuan. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan rencana atau target yang tercantum dalam anggaran untuk menentukan apakah kinerja memuaskan atau tidak. Jenis-jenis organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur organisasi dan struktur tersebut akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Struktur organisasi bisa dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Struktur ini yaitu setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Setiap manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit bisnis merupakan bagian yang semi-independen dari perusahaan. Yang ketiga, struktur matriks. Unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Selanjutnya yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk karena bagian produksi dipisahkan dengan pemasaran dan setiap bagian memiliki keahlian masing-masing. Untuk kelemahan struktur fungsional yaitu yang pertama, sulit untuk mengukur efektivitas masing-masing fungsi. Yang kedua, masalah antar fungsi hanya bisa diselesaikan oleh pusat. Yang ketiga, tidak sesuai bagi organisasi yang melakukan diversifikasi. Yang keempat, tidak ada cara yang tepat untuk perencanaan kerja masing-masing fungsi yang terpisah pada level bawah suatu organisasi. Selanjutnya yaitu dalam organisasi fungsional, perencanaan dibuat oleh pimpinan puncak karena diperlukan suatu koordinasi dari masing-masing fungsi yang mengkontribusikan output lainnya. Selanjutnya, kesulitan untuk melakukan perencanaan dan koordinasi. Dan yang terakhir, mudah terjadi konflik antar fungsi. Selanjutnya ada organisasi unit bisnis. Organisasi unit bisnis disebut juga sebagai divisi. Bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang terpisah. Kinerja unit bisnis diukur dengan profitabilitas dan unit bisnis itu. Keuntungan struktur organisasi unit bisnis. Yang pertama, sarana pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, para manajer unit bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dibanding keputusan kantor pusat karena lebih dekat dengan pasar dari produknya dibandingkan dengan kantor pusat. Yang ketiga, dapat memberikan reaksi yang cepat terhadap ancaman-ancaman atau peluang baru. Untuk kelemahan struktur organisasi unit bisnis yaitu yang pertama, masing-masing staf unit bisnis mungkin menduplikasi sejumlah pekerjaan yang pada organisasi fungsional dikerjakan di kantor pusat. Yang kedua, kesulitan mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk memimpin setiap unit bisnis. Yang ketiga, konflik antar bisnis. Dan yang keempat, kurangnya kerjasama. Selanjutnya, organisasi matriks. Organisasi matriks disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Selanjutnya, fungsi controller. Fungsi dan peran
controller. Yang pertama yaitu merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Kemudian menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan pada pemegang saham dan pihak eksternal. Ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan tersebut untuk para manajer, menganalisis program dan proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Untuk yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanannya yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Yang terakhir, mengembangkan personal dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendalian. Kemudian, relasi kejajaran organisasi dan controller unit bisnis. Relasi kejajaran organisasi, para controller memainkan peranan penting dalam mempersiapkan rencana strategis dan anggaran serta melakukan penelitian secara cermat atas laporan kinerja. Dalam hal ini, para controller bertindak layaknya manajer. Perbedaannya adalah bahwa keputusan controller dapat dibatalkan oleh jajaran manajer. Kemudian controller unit bisnis. Para controller unit bisnis memiliki tanggung jawab pada dua pihak. Pihak pertama ialah pada controller korporat, yaitu pihak yang memegang tanggung jawab operasi sistem pengendalian secara keseluruhan. Sedangkan pihak kedua ialah para manajer di unit di mana controller tersebut berada, yang merupakan pihak kepada siapa mereka memberikan bantuan. Kemudian hubungan-hubungan alternatif controller, yaitu ada dua hubungan, yaitu garis putus-putus dan garis penuh. Pada hubungan garis putus-putus, manajer unit bisnis merupakan atasan langsung controller unit bisnis dan memiliki wewenang dalam memperkerjakan, melatih, memindahkan, memberikan kompensasi, mempromosikan, dan mencatat para controller di unit yang bersangkutan. Namun keputusan tersebut jarang dibuat tanpa masukan dari controller korporat. Masalah dari hubungan ini dimungkinkan controller unit bisnis tidak akan memberikan laporan yang objektif mengenai anggaran dan kinerja pada manajer senior. Pada hubungan garis penuh, controller unit bisnis memberikan laporan secara langsung pada controller korporat sebagai atasan mereka. Masalah dari hubungan ini dimungkinkan manajer unit bisnis menganggap dan memperlakukan controller unit bisnis sebagai seorang mata-mata dari kantor pusat dan bukan sebagai mitra kerja. Diharapkan para controller tidak mentolerir atau terlibat dalam memberikan informasi yang menyesatkan ataupun menyembunyikan informasi yang tidak menyenangkan. Etika yang terkandung dalam proses tanggung jawab tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.